Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Valentin, NPM A1A0210030, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Kali ini saya akan menjelaskan kapitalisme, postmodernisme, dan neoliberalisme. Kapitalisme. Menurut Al-Hijab 2018, kapitalisme secara umum dipahami sebagai sistem sosial berbasis pada pengakuan atas hak milik individu yang mencakup hak kepemilikan atas kekayaan yang mana kesemuanya itu dimiliki secara privat. Kapitalisme juga dapat diartikan sebagai sistem produksi, distribusi, dan perlu karena di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali untuk memperoleh laba secara terus-menerus. Ciri-ciri ideologi kapitalisme adalah: A. Adanya pengakuan terhadap hak milik perseorangan atas berbagai faktor. B. Adanya kebebasan bagi pihak swasta, baik individu maupun perusahaan. C. Setiap orang memiliki kebebasan dalam bersaing dengan menggunakan metode apapun untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. D. Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Kelebihan kapitalisme: A. Cenderung lebih efisien dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan distribusi barang. B. Masyarakat menjadi lebih kreatif karena adanya keinginan untuk memperbaiki agar bisa bersaing. C. Pertumbuhan ekonomi semakin pesat karena adanya komoditas pasar. 2. Postmodernisme. Postmodernisme ialah paham yang berkembang setelah era modern. Dengan modernisme yang postmodernisme bukanlah paham tunggal sebuah teori, namun justru menghargai teori-teori yang bertebaran dan sulit dicari titik temu, yang memberikan arti postmodernisme sebagai klien jutaan dari modernisme. Postmodernisme adalah gerakan untuk melawan bahkan menolak arus utama modernisme. Ada pula yang menganggap sebagai anti-modernisme dan anti-positisme. Kekurangan kapitalisme: A. Timbulnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. B. Persaingan antara bisnis sering menimbulkan konflik dan penguasaan bermodal besar yang menjadi penguasa pasar. C. Sistem kapitalisme membuat perekonomian hanya berorientasi pada uang saja, sehingga para penguasa menjadi materialistik. Asas-asas postmodernisme antara lain: Al-penaifan terhadap keuniversal. Suatu pemikiran totalisme menekankan akan terjadinya pergolakan pada identitas personal maupun sosial secara terus-menerus sebagai ganti dari permanen yang amat mereka tentang. C. Peningkaran atas setiap asisten objektif dan kritikan tajam atas setiap epistemologi. 3. Neoliberalisme. Menurut KBBI, neoliberalisme adalah aliran politik ekonomi yang muncul setelah Perang Dunia I, ditandai dengan tekanan berat dan segi positif ekonomi pasar bebas, disertai dengan urusan menekan campur tangan pemerintah dan konsentrasi kekuasaan swasta terhadap perekonomian. Sedangkan menurut Harvey 2005, neoliberalisme merupakan proyek politik sebagai obat penawar terhadap ancaman yang dihadap oleh tatanan sosial
kapitalisme dan penyakit dideritanya. Akibat negara tidak memiliki wewenang apapun untuk mengontrol dan mencampuri pasar bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.